What's up guys? Kembali lagi dengan Tata di sini di channel yang akan membahas film update, unik, dan keren tentunya. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal mereview alur cerita dari film yang berjudul Hostel Part 3 yang dirilis di tahun 2011. Hostel Part 3 adalah film horor kriminal yang disutradarai Scott Spiegel, dibintangi Brian Helisey dan Kip Pardue. Film ini mengisahkan sebuah klub elit pembunuh yang tak segan-segan membayar mahal agar bisa membantai orang-orang untuk memuaskan obsesi gila mereka. Sampai pada akhirnya, azab pun datang dan meluluhlantakkan bisnis mereka. Pasti kalian penasaran kan? Sekejam apa sih orang-orang ini? Oke, langsung aja. Lenturkan badan, jernihkan pikiran, karena video ini padat hiburan. Selamat menyaksikan. Film ini dibuka dengan seorang pria yang telah culun bernama Travis sedang berjalan di lorong penginapan untuk menuju ke kamarnya yang baru saja dia sewa. Ketika masuk ke dalam kamarnya, ia sempat terkejut karena melihat kalau orang yang sebelumnya menyewa kamar itu belum pergi. Rupanya, penghuni yang bernama Anka dan Victor itu sangat ramah dengan kedatangan Travis. Setelah beberapa saat, mereka pun merayakan perkenalan mereka dengan minum sebotol bir yang dibawa Travis. Kemudian, Anka pun pergi mandi. Sementara, Victor dan Travis masih sibuk mengobrol dan membahas sebuah klub hiburan yang harus didatangi Travis. Sampai saat dimana Victor mendengar suara sesuatu yang jatuh dari dalam. Victor pun menjadi panik saat melihat Anka sudah tak sadarkan diri. Anehnya, ketika Victor meminta Travis untuk meminta pertolongan, dia hanya diam saja. Di saat yang bersamaan, Victor pun menjadi sempoyongan, lalu kemudian pingsan. Ternyata semua itu sudah direncanakan Travis yang sudah mencampurkan sesuatu ke dalam bir yang mereka minum. Tak lama, beberapa anak buah Travis pun datang untuk membawa Anka dan Victor pergi entah kemana. Nah, di sini pun diketahui kalau Travis merupakan anggota dari klub pembunuh yang bisa dikenali dari tato anjing di tangannya. Lalu, film Hostel 3 pun dimulai. Film berlanjut dengan memperlihatkan dua pasangan bernama Scott dan Amy yang dikabarkan sebentar lagi akan menikah. Tak lama kemudian, teman Scott yang bernama Carter datang untuk menjemput Scott dengan alasan kalau mereka akan pergi main golf. Ketika dalam perjalanan, Scott pun mengetahui kalau Carter sebenarnya tidak berniat bermain golf, melainkan pergi ke klub hiburan sebagai bentuk pesta lajang untuk Scott. Di sisi lain, Victor baru saja tersadar di sebuah tempat dalam keadaan terjebak di dalam kurungan besi. Di saat itu juga, dua penjaga datang dan berniat membawa Anka yang berada di kurungan lainnya untuk pergi entah kemana. Sementara Scott dan Carter sudah sampai di klub. Di sana, mereka bertemu dengan dua teman mereka bernama Justin dan Mike. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba dua wanita cantik bernama Nikki dan Kendra mendatangi mereka. Di sini Nikki dan Kendra mengajak Carter dan teman-temannya untuk pergi ke pesta yang berada di sebuah tempat. Setelahnya, berangkatlah Carter dan teman-temannya menggunakan taksi. Sampailah mereka di tempat tersebut, yang seketika membuat mereka bertanya-tanya, karena memang tempat itu terlihat tersembunyi dan menakutkan. Mereka sempat ditahan oleh penjaga, tapi kemudian mereka dibiarkan masuk ketika mengatakan kalau mereka teman Nikki dan Kendra. Di saat sedang melewati lorong, Scott menerima panggilan telepon dari Amy yang hanya ingin mengetahui kabarnya. Tak disangka, Scott kehilangan jejak dari teman-temannya. Di saat Scott sedang sibuk mencari mereka, tiba-tiba ia disekap dari belakang. Di sebuah ruangan, Scott pun dipaksa untuk menghabiskan sebotol bir dengan menggunakan selang. Dan kemudian
Ternyata itu semua kejutan dari teman-temannya guys. Ada momen ketika Nikki sedang memberikan sebuah kartu alamat yang nantinya ada hubungannya dengan scene selanjutnya. Setelah itu, Nikki dan Mike mendatangi Scott dan Kendra yang sedang minum di dalam ruangan. Tak berapa lama, tiba-tiba Scott merasakan sempoyongan yang luar biasa. Karena dari itu, ia memutuskan keluar untuk mencari angin segar. Sesampainya di luar, Scott melihat supir taksi yang mengantar mereka masih ada di tempatnya. Di sini gue juga nggak paham kenapa nih supir taksi kagak pergi-pergi ya. Sayangnya, ketika Scott ingin masuk kembali, pintu itu malah terkunci. Di saat yang bersamaan, Scott pun pingsan sambil melihat supir taksi itu yang berjalan ke arahnya. Di esok harinya, Scott terbangun dan sudah ada di hotel mereka. Rupanya, supir taksi itu sudah menolong dan membawa Scott saat tak sadarkan diri. Di sini Scott sedikit khawatir ketika mengetahui kalau Mike belum pulang dari semalam. Sementara, Carter dan Justin ngerasa mungkin aja Mike lagi senang-senang sama Nikki. Di sisi lain, ternyata Mike tersadar di dalam kurungan sama seperti Victor dan Anka. Tak berapa lama, dua penjaga kembali datang untuk membawa Mike pergi dari sana. Kemudian Mike diletakkan di sebuah kursi dalam keadaan tangan dan kaki terikat. Seketika Mike semakin panik ketika mengetahui kalau sudah banyak orang yang duduk di depannya. Nah, di sini pun mulai terungkap guys, kalau tempat itu ternyata klub elit pembunuh yang dijalankan Travis dan atasannya. Tak berapa lama, seorang dokter bedah masuk ke dalam sana untuk mengeksekusi Mike. Sementara para orang kaya sedang melakukan voting untuk menentukan dengan apa dan bagaimana Mike akan dibunuh. Setelah voting sudah ditentukan, dokter itu pun langsung menguliti wajah Mike dengan santainya. Bahkan, para orang kaya sangat menikmati pertunjukan sadis itu. Carter, Justin, dan Scott sedang sibuk membahas kemana perginya teman mereka. Di saat itu juga, Justin ingat kalau sebelumnya Nikki sempat memberikan sebuah kartu alamat yang bisa membantu mereka menemukan keberadaan Mike. Kemudian berangkatlah mereka dan sampai di sebuah perumahan. Sayangnya, mereka tidak menemukan siapa-siapa di rumah Nikki. Karena dari itu, Scott pun berniat masuk melewati jendela. Ketika sedang mengelilingi rumah Nikki, tiba-tiba Scott dan Carter dikejutkan dengan kedatangan Kendra bersama pria kekar yang langsung menodongkan senjata. Nah, di sini terjadi kesalahpahaman di antara mereka nih, di mana Kendra mengira kalau Carter dan teman-temannya sudah menculik Nikki. Karena ternyata Nikki juga sudah beberapa hari tidak pulang setelah bersama dengan Mike. Untungnya, Scott berhasil menenangkan Kendra dan mengajaknya untuk mencari Nikki dan Mike bersama-sama. Ternyata, Nikki juga sudah disekap di tempat Travis. Sayangnya, saat itu adalah giliran Nikki untuk jadi tontonan para orang kaya, di mana Nikki ditempatkan di sebuah kotak besi. Lalu, kotak besi itu dimasukkan segerombolan serangga yang kemudian mulai menggerogoti Nikki hingga menutup mata. Setelah Nikki sudah tak bernafas, Travis pun memfotonya dengan menggunakan handphone yang nantinya akan digunakan untuk menjebak Scott dan teman-temannya. Benar saja, Scott dan teman-temannya yang sudah sampai di sebuah tempat langsung mendapatkan pesan dari Mike yang meminta mereka untuk menemuinya di sebuah tempat. Tak menunggu lama, mereka pun pergi ke tempat itu dengan arahan dari Kendra. Sesampainya di sana, mereka pun langsung bergerak untuk mendatangi Mike. Tapi tidak dengan Justin, yang lebih memilih untuk menunggu saja di mobil. Lagi-lagi, di dalam sana, mereka tidak menemukan keberadaan Nikki dan Mike. Tak berapa lama, tiba-tiba saja, beberapa orang muncul dan menyemprotkan gas beracun
yang kemudian membuat mereka pingsan. Sementara Justin yang sedang menunggu dikagetkan dengan kedatangan Travis yang beralasan kalau Meg menyuruhnya untuk menjemput Justin. Ketika Justin sedang lengah, Travis langsung menyemprotkan gas beracun. Di sini Justin sempat melawan, walaupun sampai pada akhirnya dia pun harus ditangkap juga. Mereka semua tersadar di dalam kurungan besi. Di sini, mereka pun berbicara dengan Victor yang kemudian menjelaskan tentang apa yang terjadi di tempat itu. Di saat yang bersamaan, dua penjaga kembali datang. Dan kali ini, Justin pun harus menjadi korban selanjutnya. Di saat penjaga akan pergi, tiba-tiba Carter berbicara dengan salah satu penjaga menggunakan bahasa yang tidak diketahui yang lainnya. Nah, di sini kembali terungkap fakta lagi guys. Ternyata Carter ini merupakan anggota dari klub elit pembunuh. Setelah menunjukkan tatonya, penjaga pun membebaskannya. Kemudian, bertemulah Carter dengan Fleming yang merupakan pimpinan dari klub elit pembunuh. Di sini mereka membahas kesepakatan mereka yang ternyata Carter memang sudah merencanakan pembunuhan teman-temannya itu dari awal. Sementara Justin sudah berada di panggung pembantaian. Tak berapa lama, seorang wanita datang untuk mengeksekusi Justin dengan menggunakan panah. Dua penjaga kembali masuk ke tempat kurungan besi untuk menjemput Scott yang akan menjadi korban selanjutnya. Lalu, Scott ditempatkan di panggung pembantaian dengan menggunakan baju rapi-rapi. Scott tak menyangka kalau orang yang akan membunuhnya ternyata temannya sendiri. Tanpa rasa bersalah, Carter pun berkata kalau mereka semua pantas mendapatkannya. Bahkan, Carter pun mengatakan alasan dia sebenarnya melakukan itu, yang mana diketahui kalau Carter ini suka dengan calon istri Scott. Karena dari itu, ia berniat membunuh Scott agar bisa merebut Amy. Ketika Carter sudah siap dengan senjatanya, tiba-tiba Travis menyuruh penjaga untuk melepaskan Scott. Melihat ada kesempatan, Scott pun langsung mengambil senjata dan tentu saja terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Untungnya, setelah beberapa saat, Scott berhasil mengalahkan Carter dan mengambil tatonya yang kemudian dia gunakan untuk keluar dari ruangan itu. Di sisi lain, Victor sedang mengamuk menantang penjaga untuk baku hantam. Tak disangka, Victor berhasil melumpuhkan penjaga dengan menggunakan alat setrum yang kemudian membuatnya berhasil membuka kurungan itu. Setelahnya, Victor sudah berada di ruangan dan sedang menghantam pipa-pipa yang seketika membuat lampu di bangunan itu padam. Tak berapa lama, Victor berhasil menyerang penjaga lagi. Sayangnya, di saat yang bersamaan, penjaga itu melepaskan tembakan. Alhasil, Victor pun harus tewas di saat itu juga. Scott masuk ke tempat kurungan dan berniat mengeluarkan Kendra. Baru saja ingin melarikan diri, Travis pun mengeluarkan tembakan dan mengenai Kendra. Fleming mengaktifkan peledak yang akan menghancurkan bangunan itu dalam 5 menit. Setelahnya, Fleming pun berniat meninggalkan tempat itu. Sayangnya, ketika berada di dalam mobil, tiba-tiba Carter muncul dan langsung menyerangnya hingga meninggoy. Sementara di sisi lain, sedang terjadi pertarungan sengit antara Scott dan Travis. Sampai pada akhirnya, Scott berhasil menjinakkan Travis dan memotong tangannya menjadi daging cincang. Lalu, Scott berlari sekuat tenaga untuk meninggalkan tempat itu. Di saat yang bersamaan, Carter juga berniat pergi dari sana. Sayangnya, karena Carter menggunakan mobil, yang kemudian membuat ia berhasil menutup pagar dan mengunci Scott di dalam sana. Alhasil, Scott pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah ketika bangunan itu meledak.
Beberapa hari selanjutnya, Carter mendatangi Amy untuk memberikan kabar kematian Scott. Di sini Amy pun sangat bersedih dan memohon agar Carter menemaninya nanti malam. Lalu mereka pun berniat untuk minum bersama. Dan tiba-tiba film pun ditutup dengan Scott dan Amy yang sedang menyekap Carter di ruangan bawah tanah. Merasa kalau kelakuan Carter tak bisa dimaafkan, Scott pun membunuhnya, lalu film pun berakhir. Oke, itulah rangkuman alur cerita dari film Hostel Part 3. Gimana menurut kalian film ini? Ya udah, jangan lupa tulis di komen ya kalau kalian suka dengan film ini. Dan sekali lagi kita ingatkan, karena ini hanya spoiler, demi kenyamanan silahkan kalian nonton sendiri filmnya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.